Sir, boleh nanya dulu sebentar? Nanya ini Sir yang eh, kan suka ada yang subjek itu koma terus ada lagi jadi subjek menjelaskan subjek itu tuh gimana lupa lagi. Nah, betul, bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini, hati-hati dengan ilmu koma ya. Jadi nanti kita akan belajar ilmu koma. Itu ada perbedaannya ya. Nanti masuk di pembahasan kita, saya akan jelaskan. Oke, yang pertama begini. Nanti saya akan jawab itu ya Pak Yusuf ya. Nah, yang pertama begini. Tadi kalau kita membuat kalimat sederhana subjek dan verb, berarti kalimat itu didahului subjek dengan verb langsung. Ya. Tapi tidak selamanya subjek dan verb itu mendahului sebuah kalimat. Ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa atau beberapa frase ya yang bisa mendahului sebuah kalimat itu. Nah, frase apa saja? Yang pertama, dia disebut dengan frase to infinitive phrase. Ya. Jadi mereka semua ini nanti yang saya jelaskan, mereka berfungsi sebagai keterangan ya. Keterangan atau bahasa Inggrisnya disebut dengan adverbial function. Nah, silakan ditulis adverbial function. Adverbial function. Jadi, sesuatu yang berada di depan subjek dan verb sebuah kalimat itu disebut dengan adverbial function. Jadi ingat, mereka ini disebut dengan berfungsi, ya berfungsi. Makanya saya sampaikan kemarin, ada jenis, ada fungsi. Ya. Ada jenis, ada fungsi. Ada jenis, ada fungsi. Ya. Nah, jenisnya dia to infinitive phrase, fungsinya sebagai adverb atau sebagai keterangan bagi sebuah kalimat. Ya. Terus apalagi? Yang kedua itu disebut dengan prepositional phrase. Jadi yang bisa menjadi adverb itu adalah prepositional phrase. Nah, gitu ya. Nah, prepositional phrase itu bisa preposisi bertemu dengan noun, gitu kan? Kalau kita lihat cabangnya ya, preposisi bertemu dengan noun atau preposisi bertemu dengan gerund atau verb ing. Oke. Gitu ya. Jadi dua frase inilah, oke. Dari sisi frase, dua frase inilah yang bisa memberikan keterangan kepada kalimat di depan ya. Ya, tentu juga yang bisa adalah adverb itu sendiri ya. Jadi adverb, kelas kata adverb itu sendiri yang bisa menjadi keterangan bagi kalimat. Gitu. Nah, nanti kita lihat ya. Nanti teman-teman bisa melihat nanti di soal-soal itu pasti ya, kalau misalnya subjeknya ada di belakang, pasti dia didahului oleh ini kalau frase ya. Nah, kemudian menjawab pertanyaannya Pak Yusuf, Mister kok ada subjek di depan kemudian ada double lagi. Nah, perhatikan. Ya, itu yang dimaksud Pak Yusuf itu disebut dengan apositif ya. Coba perhatikan. Jadi kalimat yang menjadi subjeknya, kalimat itu ya, subjeknya ada seperti ini misalnya subjek. Kemudian ada koma. Kemudian ada koma lagi. Baru ada verb. Ya. Nah, kita berikan satu contoh. Misalnya nanti kita lihat soalnya ya. Mr. Yusuf, lecturer of UIN SGD is my jadi bedakan nih Pak Yusuf ya. Oh, harus ada koma lagi, lupa. Benar-benar. Jadi kalau apositif itu, ini disebut dengan apositif. Apositive.
Nah, dia memberi keterangan tambahan, penjelasan tambahan kepada subjeknya. Kita ada koma di situ. Ya. Jadi ada dua. Kalau dia itu ada 2 koma kalau positif. Nah, jadi ini bukan sebagai subjek. Apositif ini bukan sebagai subjek. Dia hanya sebagai additional information bagi subjeknya. Oke. Nah, perhatikan dengan yang sebelumnya tadi, kita hanya ada 1 koma di sini. Oke? Sip. Oke, Mister. Nah, kemudian apa lagi? Nah, saya pengen tambahkan supaya nanti bisa menjadi referensi bagi teman-teman, meskipun belum masuk kita ke ilmu level itu, kita pelan-pelan aja. Selain frase to infinitive phrase dengan prepositional phrase yang berada di depan kalimat. Nah, yang berada di depan kalimat itu adalah CSV, ya. CSV, misalnya begitu, subject verb. Nah, misalnya begini, when, misalkan, if it rains, I will pick you up. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita perhatikan di sini kan, ya, ini if conjunction, it-nya subjek, kemudian range-nya kata kerja. Seperti itu. Jadi adverbial clause ini, ya, adverbial clause ini disebut dengan adverbial clause, ya. Adverbial clause ini menjadi ini adverbial clause. Nah, fungsi sebagai adverb, gitu kan, atau menjelaskan sebuah subject verb atau sebuah kalimat utama. Oke. Nah, kemudian masih ada lagi nanti sini, ya. Saya belum jelaskan dulu supaya nanti tidak kebingungan membedakan antara verb ini dan verb 3. Oke, begitu ya. Untuk sementara itu aja dulu ilmunya, bahwa di depan sebuah subjek verb atau kalimat utama ada beberapa frase yang bisa muncul.